Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biyadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وليحذر المؤمن كل الحذر من الأمن من مكر الله ومن القنوط من رحمته. Dan seyogyanya orang beriman itu benar-benar takut atau waspada dari merasa aman atas rencana Allah, atas makar Allah, dan dari putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi orang beriman itu jangan merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya ketika bisa beribadah, ketika semua dimudahkan Allah, diberi pertolongan Allah untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu jangan merasa aman dari rencana Allah. Tetap harus ada khauf. Atau sebaliknya ketika sedang terpeleset dalam dosa-dosa, itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa aman kalau bisa ibadah, jangan merasa putus asa kalau banyak berdosa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah, kecuali orang yang merugi. Yang merasa aman dari Allah itu hanya orang yang merugi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Ya, tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya. Yang putus asa dari rahmat Allah itu orang yang tersesat. Maksudnya kalau tidak ingin tersesat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah ibaratun ngantamahu dirrajai wa dhahabil khawfi minallahi bil kulliyati. Yang dimaksud dengan aman atas dari makar Allah itu adalah istilah
dari murninya roja dan hilangnya rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada Allah secara keseluruhan. Hatta la yajuza annallaha yungadzibuhu wa yungaqibuhu, hingga seolah-olah itu tidak lagi Allah itu apa jenenge berwenang untuk menyiksa, yang adib ya menyiksa, yang akib ya menyiksa ya. Seolah-olah orang itu merasa bahwa Allah itu tidak akan mungkin menyiksanya. Wa ammal qanutu fa huwa ibaratun an tamahudil khaufi wa dhahabir rajai bil kulliyati hatta la yajuza anna Allah yarhamu wa tajawazu anhu. Sedangkan qanut atau putus asa itu adalah istilah dari murninya rasa takut dan hilangnya harapan secara keseluruhan, sehingga seolah-olah itu tidak mungkin Allah akan merahmati, menyayangi dan mengampuni. Enggak boleh. Wal amnu min makrillah wal qanutu min rahmatillah min kabairid dzunubi. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Nah, terus dua-duanya kan saling berbalikan. Itu termasuk dosa besar. Fadhar minhuma, maka jangan sampai, jauhilah keduanya. Ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman, wa kun bainal khaufi war rajai, dan beradalah antara khauf dan roja. Wala taghtarra bi rabbika wala tajtari'u alaihi fa inna rabbaka saringul iqab. Dan janganlah kamu tertipu dalam dalam urusan Tuhanmu, dan janganlah kamu berani pada Tuhanmu, sebab sungguh Tuhanmu itu saringul ngiqab, maha cepat dalam memberi siksa. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguh Tuhanmu itu yaitu Allah itu juga laghafurur rahim, maha memberi ampunan dan maha pengasih. Jadi ketika kita itu rajin beribadah, diberi pertolongan Allah, bisa rutin beribadah, rajin beribadah, jangan merasa tenang secara 100%. Itulah, seolah-olah tidak mungkin Allah itu menyiksa. Enggak begitu. Ya terserah Allah toh. Maka jangan merasa semuanya itu pasti. Semua kan terserah Allah. Tuh. Dan ketika kita bergelimang dosa, itu juga jangan putus asa dari belas kasih Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mengampuni. Itulah. Jadi ada khauf, ada roja. Nanti kalau sudah merasa semua beres, terlalu pede, itu nanti mesti, nek cara wong Jawa itu, nek mlaku nendangak, mesti kesandung. Udah. Mlaku ndangak kesandung jengklit. Udah.
Terlalu pede ya begitu. Tidak boleh, amal kita juga belum tentu diterima Allah. Ya, kita berharap Allah itu menerima amal kita. Di satu sisi juga ada kekhawatiran kalau Allah tidak menerima amal kita. Itu kalau kita lagi banyak diberi pertolongan bisa ibadah. Kalau kebetulan lagi banyak dosa, jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini semuanya itu menjadi kelihatannya sulit antara khauf dan raja. Caranya mungkin ya satu caranya itu ya kita berdoa agar khauf dan raja kita itu seperti khauf dan rajanya Rasulullah, seperti khauf dan rajanya kekasih-kasih Allah. Nah, batasan khauf dan raja itu sendiri susah, batasannya juga tidak mudah, susah membatasinya, belum penerapannya. Itulah. Nah, kembali ke teori Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagian dari itu, kita memesrakan diri dengan itulah nanti insya Allah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku biar belajar karo Pak Dewet ya. Kalau pas merasa ibadahnya baik itu salaman itu mau cium tangan mah nggak boleh. Wah ibadahnya bagus ini lagi bagus, hatinya juga lagi tenang, lagi apa-apa serba sip. Nanti kalau ketemu mesti boleh cium tangan. Ternyata malah nggak boleh. Ya terlalu pede sih. Kadang-kadang lagi hatinya lagi kacau. Wah nanti kalau salaman mau dicium tangan nggak boleh. Kacau balau kayak begini. Nah ternyata malah boleh. Nah, artinya apa? Ya dalam keadaan seberapapun kita ibadah itu jangan pede. Nah, pede itu nanti ndangak tadi kesandung. Nah, dalam keadaan kita merasa lagi banyak keliru, banyak salah itu juga jangan putus asa. Nah, kok kedungkluan itu kok keceglok kan ada. Nah, itulah. Nah, ini kan pergolakan di dalam hati masing-masing orang toh. Yang di atasnya bisa melihat yang di bawahnya, tapi kalau yang di bawahnya nggak bisa melihat yang di atasnya. Bahkan melihat yang sejajarnya pun sebenarnya tidak bisa. Bisa keliru, bisa salah, bisa benar. Wa minal munjiyatil azimati, dan termasuk hal yang menyelamatkan yang besar, as-sabru ala bala'illah wa syukru lina'ma'illah, yaitu sabar atas cobaan dari Allah, syukur atas nikmat-nikmat Allah, wa zuhdu fid dunya al-musghilati nganillah, dan zuhud kepada dunia yang menyibukkan, yang melelehkan dari Allah, dari beribadah. Amma sabru, adapun sabar, wa fadailuhu ngadimatun, maka keutamaannya sangat agung.
wa hajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliha dangiyatun wa ngamatun. Dan kebutuhan orang beriman atas sabar di dalam setiap keadaan itu ya sangat dianjurkan dan sudah sangat umum. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal amri wa targhibi katsirun muntasirun. Dan adapun apa jenenge ayat mengenai sabar dari Allah Ta'ala dan hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan dan agar menyukai sabar itu banyak sekali dan sudah populer. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, kalian mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sabar, sholat. Sabarnya didahulukan, baru sholat. Sabar terus berdoa. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala juga berfirman, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala juga berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala oke banget ya. Sabar ini cara guru saya ini gampang ternyata. Tidak marah atas apa yang tidak disukai. Terkena apa yang tidak disukai, tidak marah. Yang kedua, tidak mengadu, tidak sambat-sambat kecuali kepada Allah. Emang tidak marah, kena pilek batuk tidak marah, tidak sambat kecuali kepada Allah. Jangan sambat Pak, mira somong. Lah aku ki ora sambat ke orang, kowe ki bendak, kowe ra ben kowe ki ra crigis ngono lho. Aku agek ra iso omong, dadi kowe aja crigis, ngono lho. Sambat ro kowe ora ana gunane toh. Nek sambat mari-mari tenah ya. Gitu lah, tidak mengadu. Rantidit nggak punya uang, tidak marah, dan tidak mengadu, kemana-mana, curhat kemana-mana, sambat kemana-mana, tidak. Itu sabar itu kayak begitu kalau guru saya ini gampang lah. Innama asku basi wa husni ilallah. Aku mengadu asku basi, aku mengadukan kesedihanku dan sakitku hanya kepada Allah. Sabar ngono kuwi, tidak marah. Tunai kancane tidak marah, tidak balas, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam, wasbir
Wa ma sabruka illa billah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah dan tidaklah kamu bisa sabar kecuali karena pertolongan Allah. Wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu kepada ketentuan atau hukum dari Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina. Sebab sungguh engkau itu ada di dalam pengawasanku, pengawasan Tuhanmu. Wa qala ta'ala, sabare ngaji apa? Sabare ngaji ki ya konsentrasi, ora ngantuk, mikir, merenungkan. Aku sabar nek ngaji, aku tidak marah. Ayo, nek mau tidak marah tidak cukup, tidak marahnya itu ya tidak tidur, saking sabare turu ya. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah Ta'ala berfirman, dan aku jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk kepada perintah-perintahku manakala mereka mau bersabar. Kalau mau bersabar dijadikan pemimpin oleh Allah. Urusan agama maksudnya orang pemimpin dunia. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala mereka tanpa hitungan, saking banyaknya. Orang-orang yang sabar, pahalanya mereka akan diberikan tanpa hitungan. Oke banget, banyak sekali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "May yasbir yusabbiruhullahu. Wa ma u'tiya ahadun ngata'an khairan wala ausanga minas sabri." Siapa yang berusaha sabar, maka Allah pun akan membuat dia bisa bersabar. Dan tidak ada seseorang yang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan diberikan kesabaran. Siapa yang berusaha sabar, ya nanti oleh Allah itu diberi bisa sabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik daripada diberi sabar. Karena pahalanya tidak terhitung. Ini nanti antara sabar dan syukur itu kan seperti dua mata uang yang saling begini, ini sabar, ini syukur. Ini dua-duanya itu saling melengkapi. Di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. Bersyukur itu ya butuh kesabaran. Bersabar itu ya butuh kesyukuran. Nanti terangkan, insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-sabru muawwalul mu'mini was-sabru amiru junudil mu'mini. Sabar itu adalah pegangannya orang beriman. Sabar itu adalah pemimpinnya, tentaranya orang beriman. Sabar itu pegangannya orang iman. Orang iman itu pegangannya apa ya, gondelan ini kono iki. Misalnya mau jatuh, pegangan. Kan butuh pegangan toh. Naik tangga butuh pegangan.
Enggak pakai tegak, kalau enggak pakai pegangan jatuh. Pegangannya orang beriman itu sabar. Sabar itu adalah pemimpin tentaranya orang beriman. Jadi ibaratkan seperti pemimpin tentaranya orang beriman itu ya sabar itu. Penting banget. Kalau enggak sabar ya enggak ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya ya remuk. Tentara pemimpinnya mati, ya bubar atau perang zaman dulu berhadapan-hadapan, yang paling diincar itu kan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu mati, ya berarti kalah itu pasukan itu. Nah, sabar itu adalah pemimpin tentaranya orang beriman. Orang beriman itu ibarat punya tentara, pemimpinnya itu sabar itu. Kalau si sabar hilang, nggak mau sabar ya sama dengan tentara tanpa pemimpin. Pasukan itu ya berarti kalah. Sabar teko lagi. Rana? Nah sabar nggak ada? Nggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ini ra menarik ta Pak, ra humor. Lah kan wis humor wis akeh, nek kowe senenge mung humor mung ndagel tok berarti kowe iki ra cerdas ngono lho. Wong cerdas iki humor iki ya sesuk jelek. Pengine sing serius ngono lho. Wah, kula cocok Pak berarti wong ra humor ben cerdas. Kadang-kadang humor, kadang-kadang enggak. Ini kebanyakan humor, kebanyakan tertawa mesti lalai nanti. Karena hadis siapa yang banyak tertawa di dunia akan banyak menangis di akhirat. Itu maksudnya berlebih-lebihan itu ya tertawa. Semuanya enggak menjadi tidak bisa serius. Memikirkannya tidak serius. Tidak serius mesti luput salah. Ya sekali-sekali humor, sudah terlalu serius humor. Ya wis terlalu kendor ya nggak boleh pakai humor lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fis sabri ngalama takrahu khairun kasirun." Apa iki maksudnya iki? Qala alaihi salatu wassalam fis sabri ngalama takrahu khairun kasirun. Di dalam sabar atas apa yang tidak kau sukai itu ada kebaikan yang banyak. Wa bil khabari awil asari annal imana syatrani ahaduma as-sabru wasani asyukru. Dalam satu hadis atau asar kata sahabat, iman itu dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah sabar. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Iman itu dibagi dua, sabar dan syukur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.